Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis, pada mulanya bernama Azazil dan tinggal di bumi. Azazil adalah jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyembah Allah selama 1000 tahun, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit pertama. Di langit pertama, Azazil ini beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1000 tahun. Kemudian, dia diangkat ke langit kedua, begitu seterusnya hingga akhirnya dia diangkat menjadi imam para malaikat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat, ada juga perintah baginya, karena dialah imam para malaikat, yakni pemimpin para malaikat. Ada riwayat yang menyatakan, bahwa Azazil beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun, dan tiada tempat di dunia ini yang tidak dijadikan tempat sujudnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab hadis Shalawatul Kabul Akbar, karangan Syekh Taftazani bin Basyumi dijelaskan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mandat yang begitu mulia, yakni penjaga pintu surga selama 40.000 tahun, menjadi penasehat malaikat selama 20.000 tahun, menjadi pemimpin malaikat Karabiun dalam waktu 30.000 tahun, juga melakukan tawaf mengelilingi arsy bersama malaikat selama 14.000 tahun. Dalam satu riwayat diceritakan, malaikat Israfil melihat yang tersurat di Lauhul Mahfuz ada tercatat satu suratan berkenaan. Adanya satu hamba Allah yang beribadah selama 80.000 tahun, akan tetapi hanya karena satu kesalahan, maka ibadah hamba itu tidak diterima Allah dan hamba itu terlaknat hingga hari kiamat. Maka menangislah malaikat Israfil, karena bimbang makhluk yang tersurat di Lauhul Mahfuz itu adalah dirinya. Maka malaikat Israfil pun menceritakan kepada para malaikat akan pengalamannya melihat apa yang tersurat di Lauhul Mahfuz. Maka menangislah sekalian malaikat, karena takut dan bimbang akan nasib mereka sendiri. Lalu, semua malaikat datang menemui Azazil yang menjadi imam para malaikat, agar Azazil mendoakan keselamatan dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat. Azazil pun kemudian mendoakan keselamatan di dunia dan akhirat kepada seluruh malaikat. Ya Allah, janganlah Engkau murka terhadap mereka para malaikat. Namun sayangnya, Azazil lupa untuk mendoakan akan keselamatan untuk dirinya sendiri. Selepas mendoakan semua para malaikat, Azazil terus menuju ke surga. Di atas pintu surga, Azazil terlihat suratan yang menyatakan, ada satu hamba dari kalangan hamba-hamba Allah yang mukarrabin yang telah diperintahkan Allah untuk membuat satu tugasan, tapi hamba tersebut mengingkari akan perintah Allah, lalu dia tergolong dalam golongan yang sesat dan terlaknat. Sebelum menciptakan Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu mengabarkan kepada para malaikat, bahwa dia akan menciptakannya manusia di muka bumi. Mendengar hal ini, para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi, padahal para malaikat terus-menerus beribadah dengan memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa henti, dan tidak pernah berbuat durhaka kepadanya. Sementara manusia, ada kemungkinan akan berbuat kerusakan dan menumpahkan akan darah di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Perkataan para malaikat tentang kerusakan dan pertumpahan darah yang akan dilakukan manusia di muka bumi, berdasarkan apa yang pernah dilakukan jin di muka bumi sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril, supaya turun ke bumi untuk mengambil sebahagian tanahnya untuk menciptakan akan Adam. Ketika malaikat Jibril sampai ke bumi, bumi enggan tanahnya diambil untuk dijadikan Adam, karena bumi khawatir Adam akan menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu,
Jibril kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberitahu bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa setelah mendengar sumpah bumi. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan akan malaikat Mikail, namun jawaban bumi masih tetap sama. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil, dan jawaban bumi pun masih tetap sama. Masing-masing dari mereka malaikat kembali dengan jawaban yang hampa. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat Israil alaihi salam turun ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat Israil, engkaulah kini yang aku tugaskan mengambil tanah, meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan ucapan, jangan engkau mundur. Katakan kepada bumi, bahwa kerjamu atas perintah atas namaku." Ketika malaikat Israil turun ke bumi dan menyampaikan akan perintah Allah kepada bumi, akhirnya bumi pun mengizinkan akan tanahnya diambil. Setelah malaikat Israil mengambil beberapa jenis tanah, malaikat Israil pun kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat Israil, pertama engkau yang kutugaskan mengambil tanah, dan kemudian di hari kelak akan kutugaskan engkau mencabut akan ruh manusia." Malaikat Israil pun khawatir, karena bimbang akan dibenci oleh umat manusia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai malaikat Israil, mereka tidak akan memusuhimu. Aku yang mengaturnya dan aku jadikan kematian mereka itu bersebab, antaranya terbunuh, terbakar, sakit dan sebagainya." Proses penyempurnaan tubuh Nabi Adam mempunyai 9 rongga atau liang. 7 liang di kepala dan 2 di bawah badan, yakni 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, 1 mulut, 1 dubur dan 1 uretra. 5 panca indera dilengkapi dengan anggota tertentu, seperti mata untuk penglihatan, telinga untuk pendengaran, hidung untuk pengesanan bauan, lidah untuk perasa seperti asam, asin, manis dan pahit, dan kulit untuk sentuhan bagi panas, dingin, tekanan, viskositas dan sakit. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tubuh Nabi Adam, tanah dicampurkan dengan air tawar, asin dan anyir beserta api dan angin. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala resapkan akan nur ke dalam tubuh Adam alaihi salam dengan berbagai sifat. Lalu, tubuh Adam digenggam dengan genggaman Jabarut dan diletakkan di dalam alam malakut. Tanah itu dicampurkan lagi dengan istilah wangian dan ramuan dari nur sifat Allah dan dirasmi dengan Bahrul Uluhiyah. Kemudian, tubuh tersebut dibenamkan dalam Kudral Izzah, yakni sifat jalan dan jamal, lalu disempurnakan tubuh tersebut. Waktu kejadian manusia tidak disebut berapa lama, walaupun melalui apa cara perhitungan sekalipun seperti dalam Al-Quran. Bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar, sedangkan dia masih belum wujud lagi, dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut, Quran Surat Al-Insan ayat 1. Menurut keterangan ulama, tubuh Adam diselubungi dalam tempo 120 tahun. 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah dan 40 tahun di tanah yang hitam dan berbau. Dari situ, Allah ubah tubuh Nabi Adam dengan rupa kemuliaan dan tertutuplah dari rupa hakikatnya, karena proses kejadian itu melalui peringkat yang kotor. Tidak heran, jika malaikat dan iblis memandang rendah akan kejadian manusia yang diciptakan dari tanah. Lalu, ruh itu masuk perlahan-lahan sehingga ke kepalanya yang mengambil masa 200 tahun. Demikianlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan pada malaikat Israil untuk memasukkan ruh ke dalam tubuh Adam. Setelah ruh meresap ke kepala Adam, maka terjadilah otak dan tersusunlah urat-urat sarafnya dengan sempurna. Kemudian terjadilah matanya, dan seketika itu matanya terus terbuka melihat dan melirik ke kiri, ke kanan dan ke bawah. Di mana pada masa itu bagian badannya masih merupakan tanah keras.
Dilihatnya kiri dan kanan, para malaikat yang sedang menyaksikan kejadian dia. Ketika itu dia telah dapat mendengar para malaikat mengucapkan akan tasbih, dengan suara yang merdu dan mengasyikkan. Kemudian ketika ruh sampai ke hidungnya, lalu ia bersin serta mulutnya terbuka. Ketika itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan padanya ucapan Alhamdulillah, dan itulah ucapan Adam pertama kalinya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, Yarhamukallah. Oleh karena itu, jika orang bersin, sunat mengucapkan akan Alhamdulillah, dan orang yang mendengarnya sunat pula mengucapkan Yarhamukallah. Kemudian ketika ruh sampai pada dadanya, tiba-tiba saja Adam hendak bangun, padahal sebahagian bawah badannya masih tanah dan keras. Di sini menunjukkan sifat manusia yang suka tergesa-gesa, yakni tidak sabar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan adalah manusia itu suka tergesa-gesa. Maka ketika ruh itu sampai di bahagian perutnya, maka terjadilah susunan isi perut dengan sempurna, maka seketika itu terasalah lapar. Kemudian, ruh itu meresap sampai ke seluruh tubuh, tangan, kaki lalu terjadi darah daging dan tulang, urat-urat berkulit dengan sempurna, yang mana kulit itu kian lama kian cantik dan halus. Begitulah proses kejadian-kejadian tubuh Adam alaihi salam. Setelah kejadian Adam sempurna sebagai manusia, maka dialah merupakan makhluk manusia yang pertama, wajahnya cukup tampan, semua malaikat berasa kagum melihat Adam yang begitu menawan. Kemudian, Adam alaihi salam dibawa keliling oleh malaikat-malaikat selama 100 tahun. Lalu diperkenalkan kepada seluruh penghuni dari langit pertama hingga ke langit ketujuh, sebelum dibawa ke surga tempat mula-mula Adam dijadikan. Setelah Adam alaihi salam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Azazil sebagai pemimpin para malaikat, sepatutnya lebih dahulu bersujud, akan tetapi dia menolak, karena dia merasa bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Iblis berkata, patutkah aku sujud kepada makhluk yang engkau jadikan dari tanah? Quran Surat Al-Isra ayat 61. Keberatan sujud ini, berpunca dari hasad dengki Azazil yang iri hati, apabila Allah hendak melantik Nabi Adam sebagai khalifah di bumi, karena ia dijadikan dari api sedangkan manusia dijadikan dari tanah yang busuk dan melekat. Ia durhaka kepada Allah, takabur dan lupa akan daratan, maka terhalaulah Azazil dari surga, dan namanya pun diubah menjadi iblis. Apabila iblis diturunkan ke bumi, dia berjanji akan menyesatkan manusia serta keturunannya. Iblis berkata, kabarkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan mengatasiku? Jika engkau beri waktu kepadaku hingga hari kiamat, tentulah aku akan menyesatkan zuriat keturunannya, kecuali sedikit di antaranya. Quran Surat Al-Isra ayat 62. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis, pergilah, kemudian siapa yang menurutmu di antara mereka, maka sesungguhnya neraka jahanamlah balasan kamu semua, sebagai balasan yang cukup. Quran Surat Al-Isra ayat 63. Sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelaran dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tidak layak bersujud pada makhluk lain termasuk Adam, karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat tingkah dan sikap Azazil, lalu bertanya serta memberi gelar baru baginya, yakni iblis. Allah berfirman, hai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah kuciptakan dengan kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri, ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi? Mendengar pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan permintaan ampun yang keluar dari Azazil,
Sebaliknya ia malah menantang dan berkata, "Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam, Engkau ciptakan aku dari api sedangkan Adam Engkau ciptakan dari tanah." Mendengar jawaban Azazil yang sombong, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, "Keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang diusir." Iblis sejak itu tak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya yang merasa lebih baik, lebih mulia dan sebagainya dibanding makhluk yang lain, telah menyebabkannya menjadi penentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling nyata. Iblis berkata, "Ya Allah, beri tangguhlah aku sampai mereka ditangguhkan." Allah Subhanahu wa Ta'ala bermurah hati, dan iblis pun mendapat apa yang dia minta, yakni masa hidup panjang selama manusia masih hidup di permukaan bumi sebagai khalifah. Iblis lantas bersumpah akan menyesatkan Adam dan anak cucunya, kecuali hamba-hamba yang ikhlas di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan, sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis dari golongan kamu, dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.